Jadi gaji yang aku terima itu 21.888 dolar Taiwan. Jadi dari 24.800 itu kalau udah bersihnya itu 21.880 dolar Taiwan. Untuk kursnya sendiri kita cek 21.888 dolar Taiwan dikali 500 itu 10, hampir 10 juta lebih. Itu gaji yang di Taiwan. Teman-teman, nah jumpa lagi bersama saya Syarifah Official. Jadi hari ini tuh aku mau kasih tahu gaji aku di pabrik Taiwan, yaitu yang kerja aku 1 bulan. Gajinya itu seperti ini. Jadi kayak dikasih kayak amplop hitam gitu. Terus ini tahunnya tahun 110. Ini kalau ini tahun ini ya, tahun orang Taiwan. Kalau 8 itu tahun bulan. Gajian aku setiap tanggal 10 itu aku gajian sama seperti yang lain. Ini tulisannya juga Mandarin. Ini tuh nama aku Seya. Jadi nama Taiwan aku tuh Seya. Nah, aku terus dikasih kayak gini nih, kertas gajian tuh. Jadi kertas gaji aku yang di pabrik tuh seperti ini. Kalau yang di PRT tuh kan panjang gede gitu, kalau ini enggak. Nah, ini tuh aku bacain ya. Nomor A10, nama saya, gaji pokok per jam. Itu per jamnya itu 1 jam itu 100 NT, 100 dolar Taiwan. Gaji per jam, gaji pokoknya itu sebulan ya seperti biasa, ya seperti yang lain 24.000 itu kalau dirupiahkan berapa ya sekarang tuh, kurs ininya rupiahnya itu lagi 500 lah, 515, cuman kita ambil 500 aja. 24.000 tuh, 24.000 gelap lah, tunggu dulu. 24.000 dikali 500 hampir sekitar 12 jutaan, sekitar 12 juta uang Indonesia ya. Cuman kita cek dulu. Di sini tuh biasanya banyak potongan ya, karena biasanya kalau kerja di pabrik itu potongannya kan banyak. Potongannya itu kalau lemburan di sini 1 jam tetap sama 100.000, 100. Kalau uang Indonesia nya mungkin 200.000 ya kalau uang Indonesia nya. Nah, terus di sini tuh alhamdulillah dapat tunjangan. Jadi nggak tahu tunjangan apa gitu, di lembur 1 tunjangan 804. Terus nggak ada bonus. Seharusnya gaji itu 24.804 dolar Taiwan. Nah, di sini bayar asuransi pabrik itu 504. Terus asuransi kesehatan, jadi beda ya, asuransi pabrik sama asuransi kesehatan tuh beda. Kalau asuransi kesehatan tuh yang Cempoka itu aku bayar 372. Kalau asuransi mungkin asuransi pabrik kalau mungkin suatu hari ada kecelakaan itu. Nah, bayar manajemen 500. Terus di Taiwan tuh kalau di pabrik bayar pajak ya. Nah, bayar pajaknya itu 1.440 di pajaknya. Kelihatan nggak? Jadi bayar pajak. Terus kebetulan aku izin bikin tabungan jadi 100. Jadi gaji yang aku terima itu 21.888 dolar Taiwan. Jadi dari 24.800 itu kalau udah bersihnya itu 21.880 dolar Taiwan. Untuk kursnya sendiri kita cek
$888 Taiwan dikali 500 itu hampir 10 juta lebih. Itu gajian di Taiwan. Tapi kan pengeluaran di sini juga banyak ya, kayak apalagi kalau di Taiwan tuh kan pengeluarannya banyak, kayak beli beras, beli minyak goreng, beli cabai, beli apa itu tetap pengeluarannya banyak deh. Kalau di Taiwan tuh untungnya tuh aku di sini mesnya itu gratis, karena teman-teman aku tuh yang kerja di pabrik juga mesnya itu tiap bulan bayar minimal 2.500. Nah, sedangkan aku di sini tidak bayar mes, tidak bayar makannya juga nggak bayar, gratis. Jadi itulah enaknya di pabrik ini gitu, karena kalau di pabrik yang lain tuh bayar ya, enggak, di sini nggak dipotong makan, nggak dipotong mes. Itu enaknya, paling mungkin dipotong bayar listrik aja ya, jadi nanti bayar listrik dipotong. Enaknya sih kalau menurut aku istirahatnya ya, jadi malamnya itu istirahat. Kalau mungkin dulu kerja PRT itu siang malam pasti harus bangun, harus jaga nenek. Cuman pas puncak di pabrik itu ya mungkin capeknya itu pas kerjanya doang, karena kalau di pabrik selama jam kerja itu ya harus benar kerja gitu. Istirahatnya ya, kalau waktu istirahat, semasa belum istirahat tetap kita harus kerja gitu. Nah, sebenarnya enak di pabrik tuh, kita jalanin aja, syukurin aja ya. Aku juga masuk pabrik itu kan bayar itu mahal banget ya, itu sekitar 30.000 itu bayar untuk pemindahan agensi. Jadi karena aku di Taipei, agen aku Benson, terus sekarang aku pindah ke agen aku yang sekarang yaitu Citai. Itu bayarnya itu 30.000, agak mahal karena dari PRT ke pabrik itu memang harus bayar. Tapi teman-temanku juga yang pindah ke pabrik tuh dia pengeluarannya 45.000. Kalau aku paling sedikit sih 30.000, itu paling sedikit banget. Jadi itulah enaknya kerja di pabrik. Cuman gak enaknya tuh semuanya harus bongkar sendiri, kayak beli beras, beli garam, beli minyak, itu semuanya harus beli sendiri gitu. Kan di sini aku alhamdulillah masak. Terus kalau setiap minggu tuh kadang-kadang suka belanja ke pasar gitu untuk keperluan setiap hari aku kerja gitu. Itu aja sih. Terus kalau ada yang nanya kenapa dari PRT pindah ke pabrik, aku dulu di PRT enak, nyaman gitu ya, bosnya juga baik. Cuman toko Indo kan jauh, Seven juga jauh, kemana-mana harus diantar sama majikan, terus libur juga jarang. Selama 3 tahun tuh libur cuma 5 kali itu libur. Nah sekarang karena sekarang udah pindah ke pabrik ya, libur tuh setiap minggu. Tapi maksudnya libur dari pabrik tuh setiap minggu gitu, hari Minggu libur nggak kerja. Cuman ya kadang-kadang kalau lagi mau keluar, kalau enggak ya paling biasanya beres-beres gitu. Mungkin di pabrik tuh antara enak nggak enak, enaknya tuh mungkin malam tuh nggak bangun, itulah enaknya. Terus juga bisa jalan-jalan, bisa kemana-mana tuh ya, bisa agak sedikit bebas, tapi tetap harus berhati-hati ya, harus lebih berhati-hati lagi. Itu aja sih pengalaman di pabrik selama 1 bulan. Terus kalau karena pemindahan antara PRT dan pabrik tuh biasanya kerjanya tuh capek banget. Aku juga tuh kerja selama di pabrik itu tangannya tuh kram semua selama 1 bulan. Itu harus pakai koyo gitu, dikoyo semua badannya karena sakit ya. Karena kalau di pabrik tuh benar-benar capek banget, karena selama 8 jam kita kerja, istirahatnya itu sekitar cuma 1 jam aja gitu. Jadi kerja itu sebenarnya 8 jam. Aku berangkat dari jam 6:30 itu udah berangkat, nyampe pabrik ya, sarapan sedikit, habis itu lanjut kerja dari jam 8 sampai jam 12 ke bawah itu istirahat, itu jam 1 masuk lagi, jam 5 pulang. Kalau ada yang lembur, kalau ada pulang ya pulang gitu. Nah itu aja sih enaknya. Cuman kalau di pabrik tuh biasanya udah sakit ya badannya, karena
belum terbiasa gitu. Sekarang juga biasa kalau kerja tuh masih suka sakit-sakit, tapi nggak seperti yang pertama kali masuk ke pabrik. Kalau sekarang badannya udah agak mendingan, tangannya juga nggak terlalu sakit untuk diajak kerja di pabrik. Cuman kalau di PRT tuh emang sebenarnya kerjanya enak, santai, cuman susah untuk keluar juga, susah untuk keluar, susah untuk kemana-mana. Tapi kalau di pabrik kan meskipun kerjanya berat, kerjanya capek, tapi hari Minggu itu bisa istirahat, malam juga bisa istirahat. Mungkin enaknya menurut aku sih di situ aja. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video aku. Nanti sering-sering tonton video aku. Sekarang lagi libur panjang, yaitu sekitar 4 hari libur, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, ya paling istirahat aja gitu, karena mau jalan juga panasnya banget. Teman-teman juga diajak jalan, katanya nggak bisa nih, gue sibuk, nanti kalau mau jalan-jalan minggu depan deh gitu. Jadi sih yaudah deh, oke kalau gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Itu sekitar jam berapa ya, jam 10, setengah 11, jam 10, setengah 11 gitu aja. Selamat istirahat. Aku juga nanti mau istirahat, mau mandi, belum mandi banget. Gitu aja. Selamat malam, selamat siang, selamat istirahat. Buat teman-teman yang istirahat, yang mau jalan-jalan juga silakan. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.